Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arte. Hari ini saya akan memulai topik baru yang saya beri nama bioanalogi. Jadi bagaimana belajar biologi dengan membandingkannya dari apa yang kita lihat sehari-hari. Oke, pada kesempatan pertama ini saya akan membahas mengenai persamaan antara organisme atau tubuh kita sendiri dengan tata kota. Jadi adik-adik mungkin bisa melihat struktur dari kota jika mengunjungi kota dan itu sebenarnya mirip dengan struktur yang ada pada tubuh manusia atau bahasa kerennya biasanya adalah makrokosmos dan mikrokosmos. Oke, mari kita lihat satu-satu. Ini adalah susunan dari tubuh manusia, dan ini di sebelah kanan adalah susunan dari sebuah kota. Kalau kita lihat dari perbandingan dua ini, sebenarnya akan ada banyak kesamaan, adik-adik. Jadi bangunan-bangunan yang menyusun sebuah kota itu kita bisa ibaratkan sebagai sel-sel yang menyusun tubuh kita sendiri. Kemudian ada jalan yang membawa berbagai bahan makanan, sampah, dan sebagainya, itu sama seperti sistem peredaran darah yang ada di tubuh kita. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, mari kita lihat sekarang pusat pemerintahan dan sistem koordinasi. Pusat pemerintahan dari sebuah kota, atau kita kenal juga dengan nama balai kota, itu memiliki fungsi yang sama dengan sistem koordinasi di dalam tubuh kita, yaitu berupa otak dan juga sistem endokrin. Jika pada balai kota, seorang wali kota berkomunikasi dengan berbagai jajarannya atau masyarakatnya, itu bisa menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah menggunakan sistem kabel seperti telepon atau menggunakan sistem surat menyurat dengan menyalurkan surat menggunakan sistem jasa pengiriman lewat jalan. Tak itu berkomunikasi dengan sel-sel di tubuh kita menggunakan sistem kabel yang kita sebut dengan sel-sel saraf atau neuron, seperti terlihat pada gambar ini. Sedangkan sistem endokrin berkomunikasi dengan sel-sel di tubuh kita menggunakan sistem yang mirip seperti surat menyurat yang dilakukan oleh wali kota ke masyarakatnya. Ya, di sini kita bisa lihat hormon memiliki analogi berupa surat itu akan dikirim melewati peredaran darah, ya, melalui jalan lah, dan kemudian nanti akan sampai kepada sel-sel targetnya. Ya, jadi itu kemiripan antara sistem koordinasi dengan pusat pemerintahan atau balai kota. Berikutnya adalah jalan yang ada di kota itu memiliki fungsi yang mirip seperti peredaran darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau di kota itu ada mobil-mobil yang membawa makanan, kemudian membawa sampah, membawa bahan bakar, ya, menghubungkan antara pasar dengan rumah-rumah, terminal dengan rumah, ya, sekolah dan lain sebagainya. Fungsi itu sama seperti sistem peredaran darah, di mana menghubungkan sel dengan sistem pernafasan, dengan sistem ekskresi, dan juga dengan komponen tubuh yang lain. Nah, mari sekarang kita lihat kemiripannya lebih detail lagi. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini. Jadi, di jalanan biasanya kita bisa melihat ada Bapak polisi, Bapak tentara yang berperan sebagai sistem keamanan, ya, yang mengamankan berbagai wilayah. Jadi, beliau-beliau ini berjalan dari satu area ke area lain menggunakan jalan. Begitu juga tentara di dalam tubuh kita, yaitu sel-sel darah putih, itu juga berpatroli di dalam tubuh menggunakan sistem peredaran darah. Di jalan kita juga sering melihat truk sampah yang membawa sampah-sampah dari rumah-rumah kita gitu ya ke tempat pembuangan sampah. Ya, juga truk bahan bakar gitu ya yang membawa bahan bakar atau bensin atau pertalite ya dari tempat penampungan induk gitu, kemudian ke SPBU dan juga membawanya kemudian ke masyarakat. Gitu ya. Nah, fungsi ini itu mirip seperti sel darah merah yang ada di sistem peredaran darah. Jadi kita tahu bahwa sel darah merah itu membawa oksigen yang berperan sebagai bahan bakar ke seluruh sel di dalam tubuh, dan kemudian membawa sisa metabolisme berupa CO2 ya dari sel-sel di seluruh tubuh ke sistem pembuangan, yaitu sistem ekskresi. Nah, berikutnya adalah sistem pencernaan.
Jadi sistem pencernaan ini mirip seperti pasar. Apa yang bisa kita lihat di pasar? Jadi pasar itu menyediakan berbagai jenis makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di perkotaan. Ada yang sayur-sayuran, ada kemudian beras, ada daging, dan lain sebagainya. Nah, pasar ini mirip seperti sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi sistem pencernaan menyediakan berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti misalnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Ketika kita makan, ya kita makan berbagai makanan, kemudian akan diserap di usus halus tepatnya, dan kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya makanan itu kan harus dimasak, gitu kan? Kalau makanan dimasak, kita butuh gas, kita butuh bahan bakar. Nah, jadi kita bisa lihat biasanya kalau untuk mobil kita memperoleh bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU seperti gambar ini. Nah, di dalam tubuh ya bahan bakar untuk untuk memetabolisme makanan yang kita makan itu adalah oksigen. Jadi oksigen ini disuplai oleh sistem pernafasan. Ya, jadi sistem pernafasan yang kita miliki itu kurang lebih memiliki fungsi yang mirip seperti stasiun pengisian bahan bakar. Berikutnya adalah sisa-sisa metabolisme dari setiap sel itu harus dibuang ke dalam oleh suatu lokasi tertentu. Nah, kita mengenal adanya tempat pembuangan akhir di sini ya, atau TPA seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, di dalam tubuh yang memiliki seperti tempat pembuangan air itu adalah ginjal. Ya, jadi sisa-sisa metabolisme itu akan dialirkan oleh darah ke ginjal, di ginjal darah disaring, kemudian zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kemudian dibuang dari ginjal melalui urin. Berikutnya, ya, sebuah kota itu pasti memiliki sistem keamanan. Ya, sistem keamanan itu ada bapak polisi, tadi ada bapak tentara gitu. Nah, di dalam tubuh kita juga ada sistem keamanan yang kita sebut dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini kita punya sel-sel darah putih yang memiliki fungsi sama seperti bapak polisi atau bapak tentara yang akan mengenali kalau ada orang jahat gitu ya, atau patogen itu akan dikenali, kemudian selanjutnya akan dilumpuhkan oleh sistem imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah setiap kota itu memiliki batas-batas. Ya, batas-batas ini untuk membatasi orang yang bisa keluar masuk kota. Di dalam tubuh kita yang memiliki peranan yang sama persis seperti tembok pembatas kota itu adalah kulit dan juga jaringan epitel yang melapisi bagian dalam tubuh. Nah, kita tahu misalnya kalau dalam kondisi normal kita tidak mudah dimasuki oleh patogen. Ya, karena kulit kita ini berperan sebagai pelindung. Tetapi kalau misalnya kulit kita luka, maka patogen akan dengan mudah bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang bioanalogi antara tubuh dengan kota. Jadi gambar-gambar ini saya ambil dari berbagai sumber di Google, adik-adik juga bisa googlingnya. Semoga dengan bioanalogi ini, adik-adik akan bisa belajar biologi lebih mudah, karena segala sesuatu yang kita pelajari itu bisa kita lihat dengan mudah dengan panca indera kita, sehingga pelajaran biologi tidak lagi menjadi abstrak. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.